Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin tanya Bu ya. Kalau misalnya seandainya ada orang yang mengadu domba diri kita, kemudian kita tahu kalau orang itu ngadu domba kita. Nah, dari itu berdampak yang kurang baik gitu ya. Lalu sikap kita jadi ikut kebawa gitu dengan jadi nggak terima kalau kita diadu domba, misalnya seperti itu. Jadi apakah diri kita ini termasuk golongan yang mengadu domba juga atau bagaimana Bu ya? Terima kasih penjelasannya. Baik, ada orang mengadu domba keluarga kita, ya kan? Kita ngerti bahasanya orang itu gerusak keluarga kita. Sehingga saya jadi marah kepada orang yang ngadu domba. Begitu kan? Saya marah dengan ngadu domba. Atau begitu? Betul. Apakah saya ini termasuk golongan orang ngadu domba? Betul kalau Anda nyebarkan juga ke orang lain nanti. Tapi kalau Anda tidak senang kepada dia itu dalam irama karena Anda sebagai manusia, Anda tidak senang, maksudnya apa? Anda berlatih dengan saudara-saudara untuk tidak mempercayai omongannya. Selesai. Tapi Anda harus, tanpa harus Anda ngobrol omongan tentang dia. Berarti Anda diadu, ternyata Anda pun juga mengadu. Kan begitu kalau Anda cerita ke orang. Jadi cukuplah, kalau memang dia mengadu domba keluarga Anda, cukupkan pastikan Anda harus lebih akrab dengan keluarga. Akhirnya apa? Kita semuanya sepakat ya ikhwani, ukhti semuanya. Kalau ada berita dari dia harus diwaspadai. Karena sudah terbukti gini ya. Tapi ingat, jangan rame-rame ntar. Nah, kalau kita ngobrol ke orang lain lagi, berarti ngadu domba. Karena bisa saja, ingat, bisa saja orang mengadu domba dia tidak sadar atau tidak sengaja. Itu loh. Tapi yang jelas, kita harus tahu bahwa saya mengadu domba dosa gede agar kita tidak masuk di dalamnya. Kalau ternyata kita, kadang-kadang masih loh, omongan yang kita sampaikan kadang tanpa sengaja menjadikan orang bermusuhan. Wong kita manusia kok dengan kelemahan kita. Kadang omongan itu sudah kita jaga pun masih kadang-kadang kepleset lesan kita, bisa saja. Makanya kita pun juga tidak perlu mengekspos tentang seorang pengadu domba. Enggak perlu. Kenapa? Bisa saja dia adalah bukan karena dengan kesengajaan. Kalau memang terbukti dia pengadu domba, cukup waspada di antara kita saja. Pengadu domba. Atau kita memang, kalau media jelas. Media kan jelas, karena dia di media terang-terangan dengan adu dombanya. Maka kalau ingin jelaskan ya sah-sah saja bahwasanya media ini telah terbukti bahwasanya telah berdosa dalam hal ini. Kita menjelaskan barang tahdzir, memberitahu orang lain agar tidak terjerumus, itu adalah sah. Makanya nanti ada bab kapan orang boleh menggunjing, ngomongin kejelekan orang, dan kapan orang boleh mengadu. Kalau caranya benar gak ada dombanya nanti. Ngadu yang benar gak ada dombanya. Ngadu domba itu ngadu gak benar. Ngadu misalnya ada sebuah permasalahan. Di sini ada Masya Allah. Saya melihat mondar-mandir orang kayaknya setiap masuk aneh. Setiap masuk aneh. Setiap dia masuk ada kehilangan. Setiap dia masuk kehilangan. Termasuk kehilangan. Nah, di saat kita menemukan semacam itu, kita sah dong ngadu kepada orang yang ngerti, security atau polisi. Pak, tolong mohon maaf ini antara saya dengan Bapak. Sering kehilangan diri, saya melihat orang ini. Nah, ini sah yang demikian ini. Tidak termasuk golongan ngadu domba. Karena apa? Kita ingin menyelesaikan masalah dan ada tanda-tandanya. Dan bukan diobral. Belum terbukti kita ngobrol. Dia mencuri. Dia ini menfitnah dan ngadu domba. Seperti itu, Masya Allah. Hati-hati insya Allah. Baik, jadi Anda harus dong tidak setuju dengan orang tersebut. Tapi ingat, kaidah lagi. Nggak ada perlunya kita menanamkan kebencian kepada siapapun. Kalaupun pengadu domba, yuk kita doakan dengan doa yang baik. Itu saja. Bukan ngajari kebencian. Nggak boleh kita benci. Doa. Orang ngadu domba kita. Membuat kita bermasalah. Membuat kita kecelaka. Maksudnya jahat dengan kita. Tetap kita sebagai orang yang menang, kita mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.